Kita bersyukur buat hari ini karena kita tahu kesempatan ini karena Tuhan yang berikan kepada kita. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yeremia 17 yang sudah biasa kita baca. Kita hanya ingin mengingatkan diri kita lagi supaya kita tahu siapa kita dan tahu siapa Allah yang kita sembah. Saya baca dari ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita lihat dua perbandingan di sini. Dua perbandingan yang tertulis di Alkitab. Yang kalau kita sebenarnya memahami ini, tidak ada yang perlu kita ragukan dengan hidup ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang terkutuk karena mengandalkan manusia. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Apapun ya, walaupun mungkin hal itu sepertinya tidak mungkin, tidak bisa. Dikatakan di sini dengan jelas tadi, ya, dengan sangat jelas akan terkutuk orang atau setiap manusia yang mengandalkan manusia, baik dirinya, baik keluarganya, baik orang lain atau siapa saja, tapi dia mengandalkan manusia karena menggunakan mata, memakai logika. Yang bekerja adalah apa? Logika manusianya. Mungkin dia katakan kalau aku dekat dengan si A, pejabat aku akan enak. Kalau aku dekat dengan si B, orang kaya aku akan enak. Sifat dan pandangan seperti ini akan membuat kita terkutuk di hadapan Tuhan. Dikatakan hatinya menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan berarti apa? Tidak lagi mengingat Tuhan maupun mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Inilah orang-orang yang akan terkutuk. Dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus, saya dulu punya teman dekat, seorang pendeta, dia tinggal di Timur Tengah. Ya, tinggal Timur Tengah. Bahkan saya ada beberapa dasi baju dibelikannya. Dia tinggal di Timur Tengah. Saya pernah bertanya tentang ini, tentang yang dikatakan semak bulus ini. Semak bulus ini semak-semak yang tumbuh satu-satu, ya, tumbuh satu-satu, banyak gatalnya. Kalau karena orang ini gatal katanya. Nah, karena dia di padang pasir tumbuh, kalau angin kuat, maka dia tercabut dari pasir itu, dan dia akan menggelinding kemana saja dibawa oleh angin. Akan menggelinding, itu katanya seperti bola yang sangat besar, menggelinding kemana-mana. Nah ini nanti katanya, ya, kalau orang mendekati orang-orang lari,
Karena kalau tersentuh katanya gatal. Mungkin ada miangnya mungkin ya. Dan tidak ada yang peduli. Bahkan orang menghindar. Tidak ada yang kecarian ketika dia di bawah angin. Ini hal yang sangat menyedihkan ya. Hal yang sangat menyedihkan. Kemana angin, ke sana dia akan menggelinding. Nah kemudian nanti kalau dia sempat lagi tertimpa, akarnya sama pasir-pasir yang di bawah angin, dia netap lagi di situ. Itulah semak bulus. Oh gitu, iya. Semak bulus itu seperti itu. Dan itu agak tinggi. Bisa sampai 1,5 meter katanya, tingginya semak bulus itu. Tapi tidak ada yang peduli kepada semak bulus ini. Bahkan ditakuti orang karena gatal kalau tersentuh. Bayangkan kalau kita menjadi seperti semak bulus, betapa tidak berharganya kita. Betapa sedihnya hidup kita ini. Mendekat kepada seseorang, orang kabur. Nah ini ya. Dikatakan tadi apa? Ya dengan sangat jelas sekali. Padang belantara, semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang-orang yang terkutuk, yang seperti semak bulus, tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik, hari-hari baik. Sedangkan kita dalam Tuhan aja kadang-kadang kecewa. Saya kemarin waktu hari Kamis itu, saking banyak juga mungkin pikiran saya, mikirkan anak, mikirkan apa. Waktu saya pulang dari saya ke Bangkinang kebetulan ya, pulang dari Bangkinang, saya tidak sadar mobil saya sudah sampai arah ke Dumai. Saya baru sadar, loh kok sudah lewat kilo 75. Akhirnya saya luruskan aja ke Dumai lagi. Keluar saya di Dumai, baru balik arah lagi. Karena ada beban. Tiba-tiba ada beban. Kita yang dekat sama Tuhan aja kadang-kadang tiba-tiba tertimpa beban masalah. Apalagi yang tidak dekat sama Tuhan, tidak ada yang peduli. Maka jangan pernah menggantungkan harapan kita kepada manusia. Jangan pernah menggantungkan harapan kita bahkan kepada orang tua sendiri. Apalagi kepada teman. Tapi gantungkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dia sang pencipta segalanya. Dia yang memberikan jaminan. Dia yang memberikan kita masa depan, pertolongan ketika kita berseru memanggil namanya. Apapun tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi ketika dia sudah turun tangan. Amin. Tidak ada yang bisa. Saya lurus saja terus. Ya, loh, ini sudah arah ke Dumai. Ya, saya yakin Tuhan masih menyertai saya. Tapi begitulah kita manusia nih, ada waktunya kita tuh seperti Hank. Masih dalam Tuhan loh. Akhirnya sudah saya berhenti, setiap tempat saya lalu saya berkati. Saya tidak mau kecewa, saya tidak mau putus asa, karena iblis mau mengecewakan waktu itu. Untung kartu tol saya masih cukup. Kita dibuat kecewa oleh dunia ini. Kita dibuat bagaimana kehilangan sukacita kita. Karena ketika orang kehilangan sukacita, orang tidak akan bisa datang kepada Yesus. Ketika orang kehilangan sukacita, orang tidak akan bisa berdoa. Ketika orang kehilangan sukacita, orang tidak akan bisa berlutut. Maka kita perlu selalu fokus kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti semak bulus yang tidak ada gunanya. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di tanah angus padang gurun. Tanah yang karena panasnya terik matahari sehingga dia terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Apapun tidak tumbuh di tanah angus ini. Dia terpecah-pecah, retak-retak.
apalagi yang mau bisa tumbuh? Saking panasnya, bahkan tanah sampai retak-retak. Makanya negara Arab sampai membuat oase, tempat-tempat basah, buatan manusia, sehingga bisa ada kehidupan-kehidupan. Bayangkan kalau kita masih dalam Tuhan aja seringkali mengalami, aduh Tuhan kok begini sih Tuhan? Kok begini sih? Kok Tuhan biarkan aku begini? Kadang kita mau begitu loh. Ada waktu-waktu ya, juga Tuhan izinkan kita alami walaupun kita dekat kepada Tuhan. Ada proses yang harus kita lalui. Bukan berarti enak sampai. Tidak. Ada proses yang kita lalui, namun menjalani proses itu harus di dalam takut akan Tuhan. Di dalam hidup bersama Tuhan, bukan bersama dunia. Banyak kadang kita dibuat kecewa. Saya semalam gak tahu karena apa, seumur hidup baru saya sekali mengalami. Perasaan saya enak, tiba-tiba saya jatuh ke bawah dari tempat tidur, kepala ngentam meja, sampai sakitnya, nauzubillah min jalik. Ya pas ini saya ke Kapadu, saya pikir, kok bisa seumur hidup saya sampai jatuh dari tempat tidur begini. Mimpi tidak, ngapa tidak? Ada hal-hal yang kita alami kadang-kadang sepertinya Tuhan izinkan. Jam 3 saya telepon istri saya. Aduh aku jatuh dari tempat tidur, kok bisa? Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan mulus, jalan tol. Tidak ada tobing-tobing, tidak ada manurung-manurung. Akan kita lalui semuanya itu sebagai proses supaya kita disempurnakan dalam panggilan kita untuk mencapai tujuan kita dalam Tuhan. Gak enak loh. Jangan sangka kalau kami hamba Tuhan ini sudah tersenyum, ketawa, sudah banyak duit, kadang kantong kami, dompet kami pun kosong. Tapi kami tidak mau dipengaruhi oleh dompet yang kosong itu. Kami tidak mau dipengaruhi oleh makanan yang tidak enak di dapur. Kami tidak mau dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Tapi kami mau tetap fokus kepada janji Tuhan yang mengatakan berjalan sampai akhir, engkau akan berbahagia. Tapi berat. Banyak yang mundur. Nah makanya, jangan andalkan siapapun selain Tuhan kalau engkau tidak mau terkutuk seperti dikatakan dalam bacaan kita ini. Engkau akan menjadi seperti semak bulus. Engkau akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Engkau kesunyian, engkau kesepian. Kalau orang-orang dunia mungkin mengatakan tempat jin buang anak. Pahami firman Tuhan. Karena kadang-kadang repot mengajar manusia. Ya. Kita harus pahami, pelajari. Karena tidak mungkin Tuhan turun langsung menemui kita, berbicara kepada tidak mungkin. Harus kita yang belajar mencari tahu. Ini yang Tuhan inginkan. Yang kedua, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, mau hari sulit, mau kita sedang terancam, nyawa kita tidak ada lagi sepertinya yang bisa menolong. Tapi firman Tuhan mengatakan,
Andalkan aku, datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan, dia akan jamin tidak akan pernah gagal. Ketika kita pun bertahan sampai itu semua digenapi. Saya katakan tadi, proses itu harus kita alami. Orang-orang yang sanggup mengalami proses dan menjadi pemenang. Inilah orang yang sudah melewati hari-hari yang tidak enak, masa-masa sulit, sakit, penyakit, tekanan, aniaya, serangan setan, serangan iblis, kuasa perdukunan, fitnah, kata-kata yang mungkin ditujukan kepada kita, kita tidak melakukannya. Tapi dikatakan kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kita hanya pada Tuhan. Apakah engkau cucu seorang konglomerat? Apakah engkau cucu seorang miliarder? Jangan pernah andalkan itu kalau ingin selamat. Andalkan Dia yang menjadikan opungmu itu miliarder. Andalkan Dia yang menjadikan kakek nenekmu miliarder. Jangan letakkan harapanmu kepada apa yang ada pada nenekmu. Ini jelas dikatakan karena Tuhan tidak pernah lalai. Dia menjamin firman-Nya. Dia tahu apa yang kita alami. Dia merasakan apa yang kita alami. Tapi kadang kita dibiarkannya seperti seorang ayah ibu waktu membiarkan anaknya berjalan. Kadang jatuh. Jatuh kita angkat lagi. Biarkan lagi jalan sendiri. Waktu kita sedang menuntunnya. Jatuh. Kita pun demikian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Dia tidak kelihatan. Jangan pernah katakan, waduh ini bagaimana? Berat sekali tekananku ini. Berat sekali yang kuhadapi. Dengarkan kata saya. Tuhan ada menyertaimu. Tuhan ada selalu besertamu. Dia Jehovah Jireh. Dikatakan dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Dia sadar, Dia mengetahui Allah selalu menyertainya. Wow. Ternyata kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, enak, tenang. Saya kalau mau tidur dimanapun, bahkan saya pernah capek ya, saya ngantar seseorang kecapean, saya berhenti di suatu tempat, saya lihat banyak pondok-pondok. Kebetulan kampung ini semuanya suku Jawa semuanya. Saya parkir kendaraan, saya tidur di pondok-pondok. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan aku mau tidur, jaga aku Tuhan dengan malaikat-Mu. Saya tidur nyenyak. Begitu saya bangun pagi, saya ternyata di kuburan tidur. Di kuburan, karena ternyata pondok-pondok itu penutup kuburan. Kalau Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, kita merasa aman. Kita akan nyaman. Karena saya waktu itu mengantar orang itu, dia dari Jawa mau ke tempat anaknya, saya antar tuh sekitar 50-60 kilometer. Masuk ke dalam-dalam sana. Saya kasihan. Saya antar. Jam-jam 3 saya ngantuk. Saya parkir kendaraan, saya tidur. Saya tidur, ada semacam pondok-pondok. Rupanya kuburan. Paginya saya baru tahu. Tidak ada yang bisa mendekat kepada kita ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan. Ya. Dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Ayat ini ditulis bukan di Indonesia yang banyak sungainya. Tapi di daerah Timur Tengah sana yang susah mencari air. Tapi mereka pun bisa membandingkan, bisa membayangkan ya bagaimana hidup di dekat air itu.
tidak akan kekeringan, tidak akan kehausan. Kalau mungkin saya menulis ini, ya di Indonesia banyak sungai, saya bisa bayangkan. Tapi surat ini ditulis di tempat di mana tidak ada sungai, karena hanya ada beberapa sungai di sana, sungai-sungai besar. Tapi di daerah padang pasir, ya. Tapi dia bisa membayangkan betapa nikmatnya, enaknya, ya berada di tepi air itu. Air kehidupan adalah Yesus. Ketika kita bersama dengan Yesus, semuanya akan terjamin. Mau datang hari panas, mau datang gersang, hidup kita terjamin. Ya, ini dikatakan tadi. Yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ada jaminan. Orang lain kekurangan, orang lain kesulitan, kita juga kesulitan, tapi kita masih bisa makan. Kita masih bisa minum. Orang lain ketakutan melihat situasi, tapi mereka masih bisa pulas tidur karena dia tahu apa? Ada Tuhan yang memberikan jaminan. Dikatakan tadi di sini, ya, apapun terjadi tidak akan mempengaruhi hidupnya. Apapun sedang dialami oleh semua orang, namun itu tidak bisa menakuti dia. Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, buat keputusan. Lihat sekelilingmu, arahkan kemana pandanganmu, kepada siapa engkau harus berlindung, kepada siapa engkau harus berharap, kepada siapa engkau akan duduk diam bersama. Selagi dia masih manusia, dia pun tidak bisa menjamin kehidupannya. Khotbah saya 2 minggu lalu mengatakan, karena kematian akan datang kepada manusia. Bahkan manusia harus dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Berarti manusia pun tidak bisa menjadi tempat kita bergantung. Tapi satu-satunya yang perlu kita andalkan dan kita harapkan hanya Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang merendahkan diri sampai menjadi manusia, dihina, dihujat, dibunuh, namun kematian tidak bisa menahan, dan dia bangkit kembali. Dia nyatakan bahwa dia Allah. Ini yang kita sembah. Jadi hari ini, mari 2 hal ini kita perhatikan. Pilih apakah engkau mau mengandalkan manusia atau engkau mau mengandalkan Tuhan. Keputusan ada pada kita masing-masing. Ketika engkau mengandalkan manusia, engkau terkutuk, mengalami kesulitan dan tidak ada jaminan. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, dimanapun engkau berada, ada pagar perlindungan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua.